Salam bahagia untuk Bapak Guru Hebat dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Silakan lihat tayangan video berikut ini. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Bapak Ibu Guru Hebat, silakan simak video berikut ini tentang pra-observasi supervisi klinis dengan paradigma berpikir coaching bersama rekan sejawat Ibu Niluh Putu Mahaputri SPD MPD, Guru kelas 10 DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan berikut ini. Selamat sore nih Bu Puput. Ya, selamat sore Pak. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Hari ini kita kan sudah ada janji untuk melakukan pertemuan berkaitan dengan pra-observasi ya, yang nantinya saya selaku supervisi nanti akan datang ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Ya, saya dengan Ibu Loh Putu Mahaputri ya. Ibu mengajar mata pelajaran apa? Dasar-dasar program keahlian DPIB. Ya, kelasnya? Kelas 10. Kelas 10 ya. 10 DPIB 1, 10 DPIB 2. 10 DPIB 1, 10 DPIB 2. Ya. Baik Bu Puput, sebelum nanti kita ke kelas, tentu Bu Puput sudah memiliki RPP atau modul ajar ya? Modul ajar. Baik, sudah ya. Nah, dari RPP atau modul ajar yang Bu Puput rencanakan, itu bisa disampaikan dari tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk sekarang tujuan pembelajarannya adalah penggunaan peralatan gambar teknik. Penggunaan peralatan gambar teknik. Jadi peserta didik dapat menggunakan peralatan gambar teknik sesuai dengan prosedur penggunaannya. Baik, penggunaan peralatan gambar teknik ya. Baik, dari tujuan pembelajaran ini nanti area pengembangan yang Ibu Puput capai dari proses yang akan dilakukan apa Bu Puput? Jadi area pengembangan dari tujuan pembelajaran itu, kalau misalnya kita melirik ke kontennya sendiri ya, materinya di topiknya itu, peralatan gambar teknik itu kan ada yang konvensional, ada konvensional yang, ada yang konvensional, ada yang modern. Modern ya. Ya, seperti itu. Nah, yang konvensional itu kita sudah laksanakan. Sekarang masuk ke pengembangan di area peralatan modern. Itu kan banyak aplikasi di sana, aplikasi yang menggunakan komputer. Dari berbagai aplikasi itu yang kita gunakan adalah AutoCAD. Baik, menggunakan aplikasi AutoCAD ya, nanti yang untuk di peralatan modernnya. Kalau peralatan konvensionalnya sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan menggunakan manual, dia kan pakai kertas, pensil, penggaris, jadi masih manual menggambar. Ya. Nah, dari area pengembangan yang Ibu akan ingin dicapai tadi, tentu memerlukan strategi nih. Nah, strategi apa yang Puput akan siapkan ini untuk pembelajaran nanti di kelas? Strategi yang saya siapkan kan melihat
kondisi awal anak-anak ya. Jadi dia tahu yang namanya komputer, tahu, tapi ada yang sudah fasih, ada yang belum. Jadi di awal mungkin kita kita ajak belajarnya di lab. Kalau biasanya kan di ruang teori atau di ruang teori, gambar. ya. Jadi sekarang diajak belajar di lab, tapi lab ada satu lab kan dia spek komputernya tidak memenuhi. Nah, ini karena kebetulan juga kelas 12-nya sudah tidak belajar lagi, kan kita bisa menggunakan lab yang spek komputernya memenuhi untuk itu, untuk belajar AutoCAD. Jadi nanti di dalam strategi yang saya gunakan itu kan setelah kita mengadakan asesmen diagnostik awal itu, yang kita tahulah kemampuan anak, dia tahu seberapa jauh dia tahu tentang komputer, setidaknya untuk menghidupkan komputer dulu, mungkin dari dasar ya, karena ini baru mengawali mempelajari sesuatu, jadi diarahkan dari awal dulu, dari tampilan AutoCAD-nya itu seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa. Jadi dari sana baru kita bisa melihat kemampuan anak-anak itu, dia kendalanya bagaimana, baru kita sesuaikan lagi dengan hasil analisis asesmen awal itu kan, kita bandingkan dengan hasil pengamatan. Setelah itu baru bisa dikembangkan lagi strateginya nanti seperti apa, sesuai dengan hasilnya. Baik, strategi persiapannya ya. Berkaitan dengan strategi, terus modul ajar yang sudah dipersiapkan tadi, apakah di dalam proses ini Bu Put sudah memasukkan pembelajaran berdiferensiasinya? Pembelajaran berdiferensiasinya, saya rasa itu tadi yang sudah sempat saya singgung ya di strategi. Jadi dari asesmen awal dan dari observasi awal kan kita tahu sejauh mana pengetahuan atau keterampilan awal anak dalam menggunakan komputer. Nah, jadi dari sana kita bisa tahu kesiapan belajarnya dia. Kadang-kadang kan ada anak karena yang sudah fasih itu dikasihkan petunjuk, misalnya kita sekarang belajar membuat garis, belajar memodifikasi kan, mengcopy. Nah, yang sudah terbiasa kan dia akan cepat dia belajarnya. Yang belum terbiasa dia akan terlihat agak gugup, kemudian dia akan menangkap menangkap arahan itu akan agak lambat. Jadi sehingga di sana mungkin terdiferensiasinya dengan melihat kesiapan belajar. Dari sisi kesiapan belajar nanti dari sisi kesiapan belajar. Penerapan berdiferensiasi dalam pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya dari modul ajar yang sudah Ibu persiapkan juga, apakah sudah ada disisipkan juga di sana kompetensi sosial emosional anak? Nah, itu kalau secara khusus belum. Saya belum sampai ke sana. Hanya memang di awal pembelajaran itu kita selalu nanyakan kabarnya bagaimana. Ada yang sudah sarapan atau tidak. Cuman ya karena kita belum belum merencanakan dengan detail ya tentang KSE-nya itu, jadi hanya kadang sudah anak-anak itu menjawab ya baik Bu, biasa aja, ya udah berhentinya sampai di situ aja. Jadi belum ada sampai kita benar-benar melihat kondisi emosionalnya sedang bagaimana. Kecuali mungkin ada yang lagi, kadang kan dari muka anak-anak tuh ada yang dia agak lesu, terus cemberut gitu. Mungkin kadang ya ditanya ada masalah atau bagaimana. Kadang kan moodnya kelihatan, ditegur sama temennya dia agak marah gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu baru kita adakan sedikit pendekatan seperti itu. Tapi secara dituangkan itu belum ya. Mungkin nanti berkaitan dengan hal tersebut, saya sebagai supervisor nanti di dalam observasi kelas, ini kan pra observasi nih. Observasi mungkin di modulnya tadi belum dimasukkan, kita cek bersama. Nanti bisa disisipkan ini ya, disisipkan di dalam proses pembelajaran itu. Berarti nanti masih di bagian kegiatan awal ya? Di awal bisa untuk KSE-nya, terus di pertengahan juga bisa, di penutup juga bisa. Artinya ini tidak mengunci harus di awal saja, bisa aja dimanapun nanti kira-kira bisa masuk di sana melihat
proses yang Proses, ada ya, bisa ya. kita sisipkan. Dan melihat kondisi Dan siswa. melihat, kondisi siswa. Ya. Itu ya, nanti sarannya nanti bisa Ya. dimasukkan di sana sebagai catatan untuk praobservasi ini. Yang kedua, nanti dipertegas lagi untuk pembelajaran berdiferensiasinya kan sudah tadi berdasarkan kesiapan belajar ya. Ya. Belajar nanti mungkin ditegaskan lagi berkaitan dengan tes diagnostik awalnya dan observasinya. Oh ya. Mungkin siapa-siapa nanti anak-anak yang mengalami kendala, siapa yang sudah, nah itu mungkin bisa dipilih nanti. Gitu saja catatan untuk di praobservasi hari ini untuk percakapan kita, persiapan nanti observasi. Mungkin ada yang Ibu Puput mungkin tanyakan sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini. Sementara sih belum. Cuman nanti apakah ini kan pembelajarannya kan agak lama. Iya. Agak lama, jadi durasinya itu bisa sampai 10 jam sekali gini. Berarti KSE itu bisa beberapa kali ya kita terapkan. Setiap pertemuan. Enggak, maksudnya dalam rentang pertemuan itu bisa beberapa kali kita bisa. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin nanti apakah dalam satu modul ajar itu apakah wajib hanya satu jenis diferensiasi atau bisa disisipkan misalnya kita di prosesnya juga terdiferensiasi, apakah bisa seperti itu? Bisa. Kadang-kadang berdiferensiasi itu kan kita tidak bisa terapkan untuk semuanya. Tergantung sekarang konteks mata pelajarannya, konteks prosesnya juga. Ya, yang penting dari proses itu bagaimana kita bisa melayani kebutuhan belajar anak-anak. Ya, kalau memang tidak bisa didiferensiasikan, jangan dipaksakan. Ya, kita cermati kira-kira di bagian mana kita bisa diferensiasikan nih untuk proses pembelajaran yang ada. Ya, contohnya kalau di pembelajaran mungkin umum, mungkin mudah dari sisi konten bisa, dari sisi proses sumber juga bisa, dari sisi produk juga bisa. Nah, mungkin kalau nanti khusus di DPIB berkaitan dengan penggunaan peralatan, bisa saja tidak semuanya itu bisa diferensiasi. Nah, kita nanti melihat Bu Puput kira-kira mana nih yang bisa diferensiasi, apakah peralatannya atau sumber belajarnya atau kontennya. Nah, kalau misalnya saya agak bingungnya kalau misalnya ini kan kita sudah merdeka belajar ini, istilahnya merdeka belajar. Nah, di merdeka belajar itu kan anak-anak bebas memilih. Nah, apakah ini misalnya anak-anak kan tidak semuanya bisa terlayani oleh saya, apalagi kan kita praktek nih menggunakan peralatan di dalam kelas. Jadi kadang-kadang mereka ketemu permasalahan, kita masih melayani yang ini, yang di sini ketemu permasalahan. Belum selesai kita menangani ini, yang di belakang juga sudah gini. Nah, itu biasanya saya sarankan kalian bisa searching Google kalau misalnya ketemu permasalahan, bisa mencari di tutorial. Nah, itu apakah bisa termasuk terdiferensiasi atau bagaimana? Kalau yang itu mungkin dari sisi sumber. Dari sisi sumber ya, belajar, diferensiasi. Jadi tidak hanya dari guru. Sumber belajarnya tidak hanya dari guru, tidak hanya mungkin dari teman, bisa juga dari tadi searching Google-nya. Itu bisa juga diterapkan. Bisa diterapkan ya. Kira-kira ada lagi Bu Puput? Udah, itu saja Pak. Baik. Terima kasih Bu Puput untuk hari ini kita berbincang terus mempersiapkan nanti untuk proses observasi di kelas. Nah, kira-kira kapan nih Bu Puput siap untuk diobservasi di kelas nih? Ini saya akan menyiapkan ini dulu, apa yang tadi sudah diberikan masukan-masukan di pertemuan berikutnya di esok hari. Esok hari ya? Esok hari. Nanti kita bertemu lagi di esok hari Bu Puput ya. Nanti tolong dipersiapkan, kita masuk kelas sehingga kita tahu nanti rekaman untuk proses pembelajaran yang Ibu Puput lakukan dari awal pembukaan, kegiatan inti dan penutupan. Baik.
Terima kasih Bu Puput sekali lagi Iya, atas sama-sama, Pak. waktunya. Saya Ini juga terima nggak terasa kasih. udah lebih dari 10 menit kita ngobrol ya, mempersiapkan observasi kelas besok. Oke. Berikut ini adalah catatan hasil pra-observasi supervisi klinis. Catatannya adalah untuk tujuan pembelajaran oleh rekan sejawat disampaikan peserta didik dapat menggunakan peralatan gambar teknik sesuai prosedur penggunaan. Area pengembangan yang hendak dicapai adalah peralatan gambar teknik yang ada, yang konvensional, dan modern. Untuk peralatan konvensional seperti kertas, pensil, penggaris, dan penghapus sudah dilaksanakan praktiknya. Sekarang fokus pada penggunaan peralatan modern menggunakan aplikasi perangkat lunak AutoCAD. Strategi yang dipersiapkan. Di awal, anak-anak diajak belajar di lab dengan memperhatikan kondisi anak-anak sesuai tes diagnostik awal. Ada yang sudah pasti menggunakan komputer dan ada juga yang belum. Pengenalan komputer tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer, dan mengenalkan tool pada aplikasi perangkat lunak AutoCAD. Setelah melaksanakan praktik, dilihat kemampuan anak-anak disandingkan dengan tes awal untuk menentukan strategi selanjutnya. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar anak-anak, kompetensi sosial dan emosional secara khusus belum diberikan. Tetapi pada setiap awal pembelajaran sudah dilakukan menyapa kabar anak-anak. Catatan khusus supervisor pada pra-observasi ini adalah pada modul ajar secara detail belum dimasukkan kompetensi sosial dan emosional. Hal ini agar dibuat secara detail di dalam modul ajar, baik pelaksanaannya pada kegiatan awal, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi agar diperjelas bagian yang didiferensiasi berdasarkan tes diagnostik awal terkait kesiapan belajar anak-anak.